Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zen Teknisi. Nah, di sini kita kedatangan tamu ya teman-teman, yaitu tamunya adalah Realme C2. Nah, langsung saja kita akan buka untuk SIM cardnya ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, ini HP-nya sedikit pecah ya teman-teman. Nah, jika pecah seperti ini, kita akan tes untuk bagian dalamnya dulu ya. Kita akan cek semuanya dulu. Nah, di sini kita akan cari celahnya untuk membuka backdoornya teman-teman. Karena untuk Realme C2 ini saya lihat cukup keras ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali buka HP, perlu diingat, ini trik dari saya ya teman-teman. Jika ingin membuka backdoor HP itu, kita cari celahnya di tempat SIM tadi yang sudah kita buka ya teman-teman. Di situ celahnya cukup bagus untuk dipakai. Nah, di sini sudah terbuka backdoornya, jadi langsung saja kita akan buka bautnya ya teman-teman. Kita buka semua satu persatu, karena HP Realme C2 ini untuk mesinnya itu dilindungi pelindung mesin ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini cukup aman ya teman-teman. Nah, di sini bautnya cukup banyak ya teman-teman. Nah, di sini bautnya sudah terbuka semua, jadi saya langsung buka untuk menutup mesinnya dan saya buka konektor baterainya. Saya lihat-lihat ini baterainya ini tidak memiliki plastik pelindung ya. Biasanya HP Realme, Oppo, dan Vivo itu memiliki plastik pelindung baterai ya, tetapi saya lihat ini tidak memiliki pelindung sama sekali. Langsung di double tip atau dilem ini kayaknya ini. Jadi langsung saja kita ambil plastik keras tetapi elastis ya teman-teman, seperti yang kita lihat ini, dan kita cari celah untuk memasukkannya ke baterai agar baterai bisa dicabut ya. Kita akan menggunakan metode paksa ya teman-teman, tetapi perlu hati-hati juga ya, karena di bawah baterai ini ada fleksibel charger dan fleksibel LCD ya teman-teman. Nah, setelah kita memasukkannya cukup dalam, langsung saja kita cabut. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah fleksibel LCD. Langsung kita kelintek saja dan kita ambil obeng, lalu kita tusuk dari belakang LCD-nya, karena saya lihat ini LCD-nya cukup keras sekali teman-teman, jadi mau tidak mau harus ditusuk secara paksa. Dan juga LCD ini sudah tidak selamat ya. Nah, ini kita akan cabut ya teman-teman. Wah, sepertinya ada yang sedikit mengganjal ya teman-teman. Apa ini yang putih-putih? Ada kertas putih-putih menempel ya. Baru kali ini saya mendapatkan servisan masuk ada yang seperti ini ya. Sepertinya ini adalah double tip ya teman-teman. Sepertinya tuser sebelumnya yang mengganti layar HP ini menggunakan double tip ya teman-teman untuk pemasangan layarnya. Nah, langsung saja kita ambil pinset dan kita cabut double tipnya ya teman-teman, dan kita akan bersihkan untuk setiap sisi framenya ya teman-teman. Perlu diingat, kita akan bersihkan semua ya teman-teman, sampai tidak ada yang mengganjal. Nah, setelah selesai dibersihkan, langsung saja kita ambil layar baru dan kita cabut segelnya teman-teman. Saya menggunakan silet ya teman-teman untuk membuka segelnya ini ya teman-teman. Kita akan langsung plaster ya di bagian bawah fleksibel LCD-nya ya teman-teman, agar rapi dan saat pressingnya mantap ya teman-teman. Nah, ini sudah saya selesaikan semuanya untuk persiapannya. Langsung saja kita ambil lem dan kita akan lem LCD-nya ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan metode pengeleman di LCD, karena menurut saya ini sangatlah enak ya teman-teman untuk pengeleman di LCD ini. Alasannya karena ini sangat rapi dan sangat nyaman ya buat pelanggan, yang terutama untuk langganan yang
hobinya suka hancurkan HP ya teman-teman. Jadi saat pembersihan di bagian frame-nya itu sangat mudah dan tidak merusak frame ya teman-teman saat dibersihkan. Nah, ini saya lem untuk sekelilingnya ya teman-teman. Saya menggunakan lem putih B7000 ya teman-teman. Anda bisa beli di toko spare part juga, karena menurut saya pasti sudah tersedia semua di toko spare part ya teman-teman. Nah, setelah kita lem, kita akan tunggu selama 5 menit agar lem sedikit siap untuk dilem ya teman-teman. Setelah menunggu selama 5 menit, kita akan langsung pasang di tulangnya ya teman-teman, atau di frame-nya. Lalu kita akan langsung presisikan di setiap sisinya teman-teman. Kita presisikan dan kita pastikan bagus-bagus betul, jangan sampai ada celah ya teman-teman, karena jika ada celah itu maka hasilnya tidak sempurna ya teman-teman. Dan agar LCD-nya tetap awet, nah ini langsung saya pasang untuk konektor LCD-nya ya teman-teman, dan saya juga pasang untuk konektor baterainya dan baterainya ya teman-teman. Dan langsung saja saya tes nyalakan ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul logo Realme. Ini langsung saja saya pasang untuk menutup mesinnya. Sambil menunggu masuk menu, langsung saja kita pasang baut-bautnya teman-teman. Kita pasang semuanya satu persatu ya teman-teman. Perlu diingat juga teman-teman agar memasang semua bautnya ya teman-teman, karena biasanya itu saat masang backdoor, jika bautnya tidak lengkap itu maka dia tidak akan rapat ya backdoornya ya. Jadi kita tidak akan nyaman melihatnya. Nah, ini sudah terpasang semua, langsung saja kita ambil backdoornya, dan saya akan sedikit bersihkan karena saya lihat ini backdoornya cukup kotor. Agar hasilnya sangat cantik dan sempurna, jadi kita akan bersihkan pokoknya semuanya, dan kita pasang kembali tombol volumenya yang tadi terlepas ya teman-teman. Nah, ini langsung saya pasang kembali ya, dan saya bersihkan kembali teman-teman ya. Perlu diingat juga teman-teman, saat memasang backdoor itu kita tindis dari bawah ya teman-teman, bukan dari atas, agar layarnya tidak retak atau pecah ya teman-teman. Nah, ini sudah saya bersihkan semuanya, dan saya pasang kembali untuk SIM cardnya dan juga kartunya. Jangan lupa pokoknya untuk pasang kembali kartunya teman-teman, karena saya pernah kejadian dimarahi orang yang punya HP karena kartunya hilang ya teman-teman. Setelah semuanya dipasang, langsung saja kita ambil plaster dan kita plaster untuk sekeliling HP-nya. Saya menggunakan plaster karena ini sangat enak ya teman-teman, apalagi buat pelanggan yang suka menunggu HP-nya langsung jadi teman-teman, bukan memakai karet yang membutuhkan waktu 30 atau 1 jam ya teman-teman. Ini dengan plaster ini kita bisa menunggu HP-nya teman-teman. Setelah HP jadi langsung bisa kita pakai teman-teman. Nah, untuk pelepasan plaster ini bisa ditunggu 5 atau 6 jam ya teman-teman. Selama 5 atau 6 jam itu HP-nya juga bisa sambil dipakai teman-teman. Nah, ini sudah selesai dan langsung saya tes ya teman-teman. Nah, hasilnya sangat sempurna ya teman-teman. Saya akan coba cas dan masuk ya teman-teman. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang ingin ganti LCD, coba bawa ke toko spare part terlebih dahulu.